在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah pertarungan antara dewa dan makhluk surgawi. Kultivasi Wang Lin perlahan menghilang dan esensinya menyembunyikan diri. Saat ini, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura Dao kuno yang padat. Saat itu, penguasa surgawi 7 warna bertarung melawan Yemo, dan pada akhirnya, Yemo mati. Sayang sekali, hari ini, aku akan melanjutkan pertarungan itu denganmu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun mengepalkan tangan. Suara letupan datang dari tangannya. Mata perak Wang Lin bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju hantu Tua Zan. Saat bergerak maju, detak jantung di tubuh Wang Lin bergemuruh, menyebabkan kekacauan di hati hantu Tua Zan. Hantu Tua Zan merasakan sakit di dadanya, dan ekspresinya muram. Di langit, boneka Yisi berubah menjadi kabut hitam dan bergegas menuju hantu Tua Zan. Wang Lin berbicara dengan tenang, dan saat dia berbicara, detak jantungnya yang seperti guntur menjadi lebih cepat. Saat detak jantungnya sangat kencang, hantu Tua Zan meraung. Dia mengabaikan rasa sakit di hatinya saat dia menyerang Wang Lin. Pikiran bingung, runtuh dalam satu langkah. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia meraung. Semua suara di dunia sepertinya berkumpul di Old Ghost Zan. Hatinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi hantu Tua Zan menjadi galak dan dia mengepalkan dadanya. Dadanya ambruk saat dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan jantungnya dengan paksa, mencegahnya berdetak. Mata Wang Lin menyipit dan dia melangkah maju. Tangan kanannya mengepal dan aura Dao kuno berkumpul di tangan kanannya. 9 bintang di antara alisnya dan 17 bintang di matanya berputar. Semua aura Dao kunonya berkumpul dalam pukulan yang terbang menuju hantu Tua Zan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Langit runtuh dan bumi runtuh, itu seperti akhir dunia. Hantu Tua Zan membentuk segel dan membentuk 7 karakter pertempuran berturut-turut. Mereka bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan 6 dari 7 karakter pertempuran runtuh, dan pukulan Wang Lin juga runtuh. Hantu Tua Zan gemetar dan terpaksa mundur beberapa langkah. Karakter terakhir terbang menuju Wang Lin dan meledak. Kekuatan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Wang Lin mengerang tertahan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mendongak dan melihat boneka Yisi mendekati hantu Tua Zan, dan mereka mulai bertarung. Setelah dia menyerap Taois 7 warna, dia menjadi jauh lebih kuat. Meskipun aku telah mendapatkan semua warisan Yemo selain mata kiri, aku masih bukan tandingannya. Namun, aku bisa mengambil risiko sekali, terlepas dari itu. Apakah aku gagal atau tidak? Wang Lin tetap tenang dan memikirkan mantra terkuat yang dia warisi dari Yemo. Yemo telah mempelajari ini dari kuil Dao kuno, dan itu adalah mantra rahasia klan Dao kuno. Ketika Wang Lin tenggelam dalam ingatan akan warisan, dia melihat mantra ini, jadi sulit untuk melupakannya. Saat ini, setelah dia mendapatkan semua warisan selain mata kiri, dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang mantra ini. Dia perlahan mengangkat lengannya dan mengepalkan tangannya sebelum meninju kekosongan di depannya. Apa yang terbang bersamaan dengan pukulannya adalah 9 bintang dewa kuno, yang menyatu menjadi tinjunya. Dewa gemetar, formasi tentara. Tentara surgawi yang tak ada habisnya tidak tampak seperti yang terjadi dalam ingatan Yemo, tapi itu tidak menghentikan mantra Wang Lin. Saat pukulannya mendarat, dunia yang runtuh bergetar dan menjadi terdistorsi saat tersedot ke arah pukulan tersebut. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah menjadi pusat dunia, dan bahkan jika itu runtuh, pukulan itu harus berputar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Dunia berputar, hanya Wang Lin yang tidak bergerak. Hal ini menyebabkan ekspresi hantu Tua Zan yang bertarung melawan boneka Yisi berubah. Tubuhnya gemetar dan dia merasakan bahaya. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan darah yang mencoba melahap boneka Yisi untuk memaksanya kembali. Hantu Tua Zan bergegas menuju Wang Lin. Sebelum dia mendekat, Wang Lin menarik kembali tinjunya dan membuka telapak tangannya sebelum mendorong udara di depannya. Pada saat yang sama,
8 bintang iblis kuno Wang Lin di mata kirinya berputar dan terbang dengan telapak tangannya. Mantra setan, gunung angin dan api. Saat dunia berputar dan terdistorsi, angin yang membara muncul, membentuk 8 pilar di sekitar Wang Lin. Asap dan energi iblis yang pekat menyebar saat jeritan menyedihkan bergema. Pada saat yang sama, bayangan samar 8 setan kuno muncul di antara pilar-pilarnya. Setan-setan itu meraung, dan pilar-pilar itu berputar di sekitar Wang Lin. Dari kejauhan, 8 pilar berasap dari angin yang membara yang menyatu tampak membentuk badai. Tubuh hantu tua Zan bergegas menuju badai api dan angin ini. Gemuruh menggelegar bergema dan dia hendak memaksa masuk ke dalam. Namun, dia tidak punya waktu. Boneka Yi Si mengaum dan mengejar hantu tua Zan. Wang Lin berada di dalam badai api dan angin. Setelah satu pukulan dan satu lambaian, tangan kanannya berhenti di udara. Lalu dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke depan. Iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Wang Lin berbicara sambil menunjuk ke arah hantu tua Zan. Ekspresi hantu tua Zan berubah dengan cepat saat dia merasakan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi aura kematian. Seperti yang ditunjukkan Wang Lin, makam kuno mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Entah itu lapisan ini, lapisan di bawah, atau lapisan di atas, semuanya dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Aura kematian ini dibentuk oleh banyaknya kehidupan yang telah mati di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka semua bergerak karena mantra Wang Lin dan semua berkumpul menuju Wang Lin. Dalam sekejap, aura kematian datang, menutupi segalanya. Aura kematian begitu banyak hingga membentuk lautan. Itu telah mengubah dunia yang berputar ini menjadi lautan mati. Di dalam aura kematian ini, aura iblis kuno menyebar. Samar-samar orang bisa mendengar lolongan hantu. Dewa, iblis, Dao kuno, tanpa surgawi. Wang Lin bergumam sambil membuka telapak tangannya dan dengan lembut mendorong sebelumnya. Kekuatan 3 klan kuno dengan cepat bergabung di dalam tubuhnya. Kekuatan ini menyatu di dalam Wang Lin menjadi kekuatan Dao kuno. Ini adalah kekuatan terkuat yang dimiliki Wang Lin. Mereka berkumpul di tangan kanan Wang Lin, dan saat tangannya bergerak maju, bayangan raksasa muncul di hadapannya. Bayangan ini adalah sebuah kepala. Kepala ini sebesar dunia, dan menempati sebagian besar dunia. Itu mengeluarkan aura suram dan kuno. Penampilannya bukanlah Yemo atau Wang Lin, tapi orang asing. Wang Lin tidak tahu siapa orang itu, tapi dia memiliki perasaan yang familiar. Perasaan ini berasal dari garis keturunannya, dari darah jiwa yang didapatnya dari leluhur kuno. Jika Wang Lin pergi ke klan Dao kuno di benua astral abadi dan melihat patung menjulang tinggi yang memandang dunia dengan jijik, dia akan menyadari bahwa kepala yang muncul sama dengan patung itu. Leluhur kuno, di kejauhan, tubuh Xuan Luo bergetar. Dia memandang kepala itu dengan hormat. Mata kepala itu kabur dan mustahil melihat matanya dengan jelas. Pada saat ini, ia membuka mulutnya dan menghela napas. Nafas ini seperti embusan angin yang bertiup melawan dunia, melawan hantu tua Zan, dan melawan seluruh makam kuno. Angin kencang mengamuk dan bumi runtuh. Suara berderak terdengar dari langit lapisan makam kuno ini. Langit menjadi kelabu dan berubah menjadi batu. Bumi ditutupi oleh cahaya abu-abu dan benar-benar membatu. Bukan hanya lapisan ini saja. Saat aura ini menyebar, lapisan terakhir yang tidak memiliki hati tersisa pun membatu. Bahkan lapisan di atasnya, yang tertutup kabut, dan seluruh makam kuno menjadi membatu saat nafas menyebar. Pupil mata hantu tua Zan menyusut, penuh dengan keterkejutan. Wajahnya pucat dan mundur seperti orang gila, dia bahkan mengabaikan boneka Yi Si yang mengejarnya. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan asap 7 warna keluar dari tubuhnya, membentuk jiwa 7 warna. Pada saat yang sama, jiwa kedua juga keluar, dan diselimuti oleh jubah. Saat jubah mengelilinginya, nafas Dao kuno berhembus. Jiwa 7 warna segera berubah menjadi batu, diikuti oleh jiwa kedua. Pada akhirnya, tubuh hantu tua Zan juga membatu dengan kilatan cahaya abu-abu. Segalanya tampak berakhir. Tetapi ketika hantu tua Zan dan kedua jiwa itu membatu, sejumlah besar suara retakan bergema. Batu itu runtuh dan kedua jiwa itu kembali ke tubuh hantu tua Zan.
Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah saat dia mundur dengan ketakutan di matanya. Dia takut seperti ketika Wang Lin memegang busur Li Guang. Saat dia mundur, langit yang membatu runtuh dan sejumlah besar keretakan spasial muncul. Bersamaan dengan itu, seluruh makam kuno runtuh. Bunga hitam keempat tiba-tiba roboh dan berubah menjadi badai saat pecah. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, dan dia tidak bisa menahannya, sehingga muncrat. Dia mundur lebih dari 1000 kaki di makam kuno yang runtuh. Ada rasa kasihan dan kepahitan di mata Wang Lin. Saya menggunakan dao kuno, tanpa surgawi dengan paksa, tapi dia masih melarikan diri. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Jika saya memiliki mata kiri, dan iblis kuno saya juga memiliki 9 bintang, pertempuran ini tidak akan terlalu sulit. Aku masih bukan tandingannya. Lupakan, aku akan pergi ke bunga kelima dan menemukan pintu sebenarnya menuju benua astral abadi. Lalu aku akan membuka pintu dan meminjam kekuatan dari benua astral abadi untuk menyegelnya. Wang Lin menghela nafas dan menghilang dari makam kuno yang runtuh. Di inti dunia gua, di dalam tungku yang dikelilingi kabut hitam, terdapat formasi 5 bunga 8 pintu. Kelima bunga telah mekar dan hanya bunga ketiga yang layu. Namun 8 pintu menyatu di dalam bunga kelima. Itu bisa berupa apa saja di dunia ini, apakah itu sehelai rumput, sebatang pohon, seseorang, atau seekor binatang, apapun di dunia ini bisa menjadi pintunya. Akibatnya, menemukan pintu sebenarnya di antara 8 bunga kelima itu terlalu sulit. Wang Lin tidak memiliki petunjuk, tapi dia masih harus memasuki bunga kelima, tingkat terakhir gua ini. Bunga kelima membutuhkan jiwa ketiga untuk mekar. Jiwa ketiga berisi semua kenangan, dan setelah diserap, bunga kelima akan berubah. Itu akan menciptakan dunia menggunakan ingatan 7 warna. Langit tidak biru dan seolah tertutup awan gelap, dan di balik awan gelap itu ada 9 matahari yang menggantung di langit. Matahari memancarkan cahaya panas, tapi bumi terlalu besar. Bahkan dengan 9 matahari, sepertinya masih ada tempat yang tidak terjangkau sinar matahari. Angin menyapu bumi dengan rasa lembab, menendang lapisan debu yang berterbangan ke pegunungan tak berujung. Saat angin menderu-deru, hal itu menyebabkan banyak dedaunan berdesir. Ada banyak paviliun dan istana besar yang terbuat dari batu giok yang dibangun di dalam pegunungan. Ada lebih dari 1000 bangunan yang tumpang tindih dengan pegunungan. Dari jauh, sulit untuk mengetahui apakah istana dan paviliun ditambahkan ke pegunungan atau diukir dari pegunungan. Setiap istana dan paviliun berbeda. Mereka tersebar di seluruh pegunungan, seperti kuil langit di pegunungan. Lapisan awan tipis menyelimuti pegunungan, membuatnya muncul dan menghilang, menambah lapisan misteri. Di dalam pegunungan, ada air yang mengalir. Air telah mengalir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai panjang yang mengalir menuruni pegunungan menjadi sebuah kolam. Kolam itu bercabang menjadi cabang-cabang berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin duduk di atas batu di samping sungai. Dia melihat ke sungai dan mengerutkan kening. Suara bel bergema dari puncak yang jauh, tapi dia tidak peduli. Dia telah berada di bunga kelima selama lebih dari 2 bulan. Tetapi dia tidak menemukan petunjuk untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Sungainya jernih dan bayangannya terlihat. Dia mengenakan jubah biru yang memancarkan cahaya hijau redup yang mengandung sejumlah perlindungan. Dia juga memiliki tali merah di pinggangnya dengan tanda giok tergantung di atasnya. Giok ini sangat jernih dan tidak biasa. Saat terlintas, itu sangat indah. Namun, pantulan Wang Lin di dalam sungai sangat berbeda dengan Wang Lin biasanya. Penampilannya, bibir merah dan gigi putih, alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Khususnya, matanya dalam, seolah mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Orang yang berjenis kelamin sama pasti akan mengalah, dan lawan jenis pasti akan mengaguminya. Dia memiliki penampilan seperti seseorang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Ini adalah orang paling tampan yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Namun, jika Anda menambahkan perjalanan waktu dan ketidakberdayaan hidup pada wajah ini, itu akan menjadi sangat mirip dengan patung yang diambil Wang Lin dari keserakahan. Melihat pantulan di sungai, Wang Lin masih memiliki ekspresi aneh bahkan setelah dia menghabiskan 2 bulan di sini.
Setelah memasuki bunga kelima, yang dibentuk oleh ingatan penguasa surgawi 7 warna, aku menjadi dia. Wang Lin mengalihkan pandangannya saat dia duduk di sana dan menatap ke langit. Di telinganya, bel dari aula besar mulai bergema lagi. Benua astral abadi. Tempat ini adalah benua astral abadi. Saya tidak berharap untuk melangkah ke benua astral abadi terlebih dahulu melalui ingatan 7 warna. Wang Lin menatap 9 matahari di langit dan menunjukkan senyuman pahit. Dunia ini milik penguasa surgawi 7 warna, itu dibentuk oleh ingatannya. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini hanyalah ilusi, tetapi itu adalah sesuatu yang ada. Sekte dari benua astral abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia gua. Wang Lin menyentuh jubah Dao yang dia kenakan. Perlindungan di dalamnya dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator ascenden. Namun, bagaimana aku bisa menemukan pintu yang sebenarnya? Mungkin hanya jiwa ketiga yang tahu. Kemunculanku sekarang karena jiwa ketiga juga. Tetapi saya tahu bahwa saya belum terintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Saya juga tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin dengan santai meraih ke dalam air dan menyebarkannya. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening sekali lagi. Sudah, Anda punya nyali? Bel sudah berbunyi 2 kali dan kamu belum pergi untuk memberi hormat kepada guru, yang baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup. Sebuah suara tajam bergema di belakang Wang Lin. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan turun dari gunung mengenakan jubah biru yang sama dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Aku datang untuk menangkapmu dan membawamu kembali di bawah perintah kakak senior untuk dihukum berdasarkan aturan sekte. Pria muda itu mencibir ketika dia mendekati Wang Lin. Dia meraih rambut Wang Lin, tampaknya ingin menyeret rambut Wang Lin kembali ke aula. Saat tangannya mendekat, Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap pemuda itu. Tatapan ini menyebabkan pemuda itu gemetar. Seolah tatapan Wang Lin adalah sepasang pedang yang menusuk jiwanya. Ekspresi pemuda ini tiba-tiba berubah dan dia berdiri di sana seperti ayam kayu. Ini hanya berlangsung sesaat, dan ketika Wang Lin menarik pandangannya, dia kembali bernapas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan untuk pertama kalinya. Kamu. Di dunia bunga kelima, Wang Lin mengambil wujud penguasa surgawi 7 warna muda dan juga memperoleh kenangan dari tahun-tahun awalnya. Dia tahu bahwa penguasa langit 7 warna yang masih muda memiliki karakter yang lemah dan tidak ambisius serta kejam seperti dirinya di kemudian hari. Penguasa surgawi 7 warna pada usia ini sangat berbakat dan seharusnya dilindungi oleh sekte tersebut. Namun, gurunya selalu berkultivasi secara tertutup, dan bakatnya menarik banyak kecemburuan. Kehidupannya di sekte itu tidak baik. Pemuda di hadapannya adalah salah satu yang sering menindasnya. Mereka tidak pernah melakukannya secara terang-terangan, selalu bertindak secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering menggunakan alasan untuk menghukumnya berdasarkan aturan sekte. Penguasa surgawi 7 warna tidak menarik perhatian leluhurnya sampai lebih dari 10 tahun kemudian dia perlahan-lahan dibesarkan oleh sekte tersebut. Namun, Wang Lin bukanlah Su Dao, jadi dia tidak akan membiarkan sejarah berlalu seperti biasanya. Saat pemuda itu mundur dengan ketakutan, Wang Lin melangkah maju dan berdiri di samping pemuda itu. Wajah pemuda itu berbalik dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia telah pergi beberapa lama dan baru kembali kemarin. Dia tidak menyangka Su Dao ini tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda. Sebelumnya, Su Dao akan diintimidasi sesuai keinginannya. Pemuda itu hendak berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba terhenti. Wang Lin meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Napasnya terhenti, wajahnya memerah dan dia meraih lengan Wang Lin dalam upaya untuk melepaskan diri. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Wang Lin memiliki cengkeraman besi yang tidak kendor sama sekali. Wang Lin memegangi leher pemuda itu dan menariknya mendekat. Dia memandang pemuda itu dan berkata, "Jangan memprovokasi saya, tidak ada waktu berikutnya." Penglihatan pemuda itu sudah menjadi kabur, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mampu menahan anggukan, tetapi penampilannya menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah berani berpikir untuk memprovokasi Wang Lin. Wang Lin perlahan mengendurkan tangannya dan tersenyum.
Dia menepuk kepala pemuda itu dan berkata, "Ikuti saya ke atas gunung." Dengan itu, dia berbalik untuk berjalan menuju aula besar di puncak gunung. Pemuda itu menyentuh lehernya dan terengah-engah. Matanya dipenuhi rasa takut dan kagum. Pada saat itu, dia merasakan kematian dan tahu bahwa Su Dao ini akan benar-benar membunuhnya. Sambil gemetar, dia segera mengikuti Wang Lin. Jalur pegunungan berkelok-kelok, dan setiap langkahnya seperti berjalan di atas awan. Wang Lin berjalan menuju puncak gunung saat angin bertiup ke arahnya, menyebabkan rambut panjangnya berkibar. Aroma tanah memasuki hatinya, dan itu sangat nyaman. Dengan energi surgawi yang memberi nutrisi pada semua kehidupan, lebih banyak orang yang cocok untuk berkultivasi menjadi surgawi. Bahkan rumput dan pepohonan pun akan mendapatkan semangat. Bahkan ada binatang buas yang berubah menjadi manusia. Meskipun Wang Lin tahu bahwa energi dan bau surgawi ini semuanya palsu, itu berarti benua astral abadi yang sebenarnya benar-benar seperti ini. Benar-benar berbeda dengan dunia gua. Gemuruh menggelegar bergema saat kilat bergerak menembus awan seperti ular perak. Sebentar lagi hujan. Wang Lin tiba di puncak gunung sambil bergumam dan melihat aula megah di puncak. Aula itu tingginya lebih dari 1000 kaki dan berdiri di sana seperti binatang raksasa. Hujan dengan cepat turun dan suara-suara menjadi semakin deras. Namun ke-9 dupa tersebut masih menyala dan belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Asap terus mengepul, dan seberapa deras pun hujan turun, asap tidak mampu hilang. Asap bercampur hujan, menciptakan gambar yang sangat indah. Rasanya seperti mimpi. Saat hujan turun, sebuah payung diangkat di atas kepala Wang Lin. Pemuda itulah yang mengikuti Wang Lin. Pria muda itu memasang ekspresi malu dan memutuskan untuk tidak melihat ke arah Wang Lin sambil mengangkat payung. Ada kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah hitam. Mereka mengerutkan kening dan hendak berteriak ketika bel ketiga berbunyi. Saat bel berbunyi, asap yang melayang di udara berubah dan berkumpul membentuk pusaran. Saat pusaran itu berputar, ia mendorong hujan ke samping. Sosok buram perlahan muncul di dalam pusaran. Sosok itu keluar dan berdiri di langit. "Selamat datang kembali dari budidaya pintu tertutup, Guru." Para penggarap di sekitarnya yang berjumlah hampir 100 orang menggenggam tangan mereka pada sosok itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut hitam tersebar di bahunya. Dia tidak tampan, tapi dia memiliki temperamen yang aneh dan aura dunia lain. Saat dia berdiri di langit, tatapannya melewati murid-muridnya di bawah. Ketika dia melihat Wang Lin dan pemuda yang masih memegang payung di belakang Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia segera tersenyum. "Su Dao, Zhou Li, kalian berdua mengikuti guru ke aula. Kalian semua boleh pergi." Kata-kata pria parubaya itu lembut. Dia melangkah ke udara dan berjalan ke aula. Pemuda berkulit hitam, yang merupakan pemimpin orang-orang yang ingin menegur Wang Lin, mengangguk dengan ekspresi serius. Dia memandang Wang Lin dan berjalan menuju aula. Ekspresi Wang Lin tenang. Dalam ingatan yang diperolehnya dari jiwa ketiga, gurunya sangat baik padanya. Jika bukan karena gurunya selalu berkultivasi secara tertutup, dia tidak akan menderita perlakuan tidak adil di sekte tersebut. Pada tahun-tahun awal, kepribadian 7 warna adalah pengecut dan dia tidak pernah mengatakan hal ini. Adapun Zhou Li, dia adalah kakak laki-laki 7 warna yang juga sangat berbakat. Di permukaan, dia lembut, tapi sebenarnya, dia merasa jijik terhadap 7 warna. Dia mengabaikan semua orang yang mengintimidasi 7 warna. Wang Lin telah melihat ini dalam ingatan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah Guru Su Dao memberitahu mereka beberapa hal, dia akan mengajari Su Dao dan Zhou Li sebuah seni. Ini adalah salah satu dari 3 seni paling kuat dari Sekte Donglin, pengenalan seni surgawi Cloud Dao. Jika seseorang dapat mencapai puncak seni ini, mereka dapat mempelajari esensinya. Seni pengantarnya singkat, tapi misterius, dan tidak semua orang bisa mengolahnya. Setelah seni pengantar digunakan, awan akan muncul. Jika awannya tipis, maka orang tersebut tidak cocok untuk mempelajari seni tersebut. Jika awan tebal dan bayangan muncul di dalamnya, maka itu yang terbaik. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya juga diuji. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Donglin,
orang-orang yang memperoleh kualifikasi paling cepat akan mengambil 7 napas, sedangkan yang paling lambat membutuhkan waktu beberapa jam. Saat itu, ketika 7 warna sedang mempelajari teknik ini, dia takut dengan tatapan dingin Zhou Li dan ragu-ragu. Kecepatannya melambat dan dia mengambil 20 napas untuk menyelesaikan satu siklus. Dan Zhou Li menyelesaikannya dalam 11 tarikan napas. Karena tatapan dingin Zhou Li, pikirannya tidak fokus dan dia tidak mampu menghasilkan banyak awan, menyebabkan dia ditekan oleh Zhou Li. Kemudian bayangan muncul dari dalam awan Zhou Li dan melahap seluruh awan Su Dao. Guru 7 warna melihat ini dan menghela nafas. Dia tidak lagi mengajari Su Dao, salah satu dari 3 seni hebat dari Sekte Donglin, tetapi mengajarinya seni surgawi 7 warna yang peringkatnya lebih rendah. Wang Lin mengetahui hal ini dari ingatan yang diperolehnya, dan sepertinya tidak mungkin untuk diubah. Hari ini, pemandangan ini muncul sekali lagi. Wang Lin berdiri di sana dan merenung dalam diam. Dia tidak tahu apakah dia harus mengikuti ingatan itu dan menderita seperti yang dialami 7 warna saat itu, atau melawan ingatan itu dan mengubah segalanya. Menurut logika, dia harus mengikuti ingatan 7 warna agar dia bisa lebih menyatu dengan jiwa ketiga. Mungkin dia pada akhirnya akan cukup menyatu untuk mengetahui di mana pintu sebenarnya berada. Namun dia tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Juga, Wang Lin tidak ingin berintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Jika dia melakukan ini, Xie Qing tidak akan pernah bisa bangun. Saat Wang Lin terintegrasi penuh dengan jiwa ketiga, Xie Qing akan menghilang dan Wang Lin akan menjadi 7 warna yang baru. Selain itu, Wang Lin tidak mau bertindak seperti ini. Awan telah memasuki tubuhmu. Kalian berdua harus segera duduk dan memutar awan secepat mungkin. Orang pertama yang berhasil akan mendapat keuntungan. Selama proses ini, kalian berdua harus fokus dan tidak diganggu oleh pikiran luar. Saat pria parubaya itu berbicara, Zhou Li segera duduk. Wang Lin juga duduk. Saat dia hendak memutar awan di dalam tubuhnya, Zhou Li menatap Wang Lin. Tatapannya suram dan mengancam. Pria parubaya itu secara alami melihat ini dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah menatap Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Tatapan inilah yang membuat Su Dao yang pemalu kehilangan kualifikasinya. Namun, hari ini dia bukanlah Su Dao melainkan Wang Lin. Saat tatapan Zhou Li menyapu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan santai menatap Zhou Li. Tatapan ini menyebabkan Zhou Li gemetar. Dia jelas merasakan niat membunuh datang dari mata Wang Lin, menyebabkan pikirannya bergetar. Pada saat ini, Wang Lin sudah menutup matanya, dan energi awan dengan cepat berputar di tubuhnya. Zhou Li segera menutup matanya juga. Waktu perlahan berlalu. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Ketika nafas ke-8 tiba, sejumlah besar awan menyebar dari tubuh Wang Lin. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tiba-tiba berdiri. Awan di sekitar tubuh Wang Lin menjadi semakin padat hingga menyelimuti sebagian besar aula. Awan bergejolak dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam. Pada saat ini, itu adalah napas ke-20, dan Zhou Li baru saja berhasil memutar awan 1 kali untuk menghasilkan beberapa awan. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, itu terlalu kecil. Saat awan keluar dari tubuhnya, awan dari tubuh Wang Lin mengamuk dan membentuk kepala naga raksasa. Kepala naga ini sangat ganas dan matanya dipenuhi dengan tatapan tajam saat melahap Zhou Li. Awan di sekitar Zhou Li diserap dengan cepat oleh naga itu. Dia batuk darah dan tampak lemah. Ingatannya telah diubah. Saat dibalik, aula besar menjadi terdistorsi. Pria parubaya itu memandang Wang Lin sambil mengabaikan Zhou Li, dan sosoknya juga mulai berubah. Pada saat yang sama, alun-alun di luar aula, gunung di luar alun-alun, pegunungan di luar gunung, dan Sekte Donglin di luar pegunungan, semuanya mulai terdistorsi. Seolah seluruh dunia akan runtuh. Ini adalah pemandangan mengejutkan yang terjadi setelah ingatannya diubah. Bagus, Su Dao, kamu adalah orang kedua di bawah garis keturunan gurumu yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Pria parubaya itu tertawa ketika sosoknya berubah. Dia memandang Zhou Li yang ketakutan dan berbicara sekali lagi. Zhou Li, meskipun kamu belum memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao,
guru akan mengajarimu seni surgawi 7 warna. Ketika kata-kata pria parubaya itu bergema, rasa sakit yang merobek muncul di benak Wang Lin, seolah-olah semuanya akan runtuh. Aura 8 pintu tiba-tiba muncul, tetapi dengan cepat menghilang. Setelah itu, distorsi perlahan menghilang dan kembali normal. Namun, gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Saya mengerti, ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna untuk menciptakan kontradiksi, dan saat-saat kebingungan akan membuatku merasakan 8 pintu. Semakin besar kontradiksi dan kebingungannya, semakin jelas perasaannya. Saya bahkan dapat menggunakannya untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Ini adalah metodeku yang lain. Ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna. Sudao, kamu harus meluangkan waktu untuk mempraktikkan mantra ini. Dalam 5 bulan, persaingan antara generasi Anda di Sekte Dongling akan dimulai. 10 teratas dapat memasuki kolam Donglin. Jika kamu bisa masuk, pencapaian masa depanmu akan beragam. Jiwa ketiga memiliki ingatan yang mendalam tentang kompetisi dalam 5 bulan. Dalam kompetisi tersebut, setelah mendapatkan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, ditambah dengan kultivasinya, yang sudah kuat dalam generasi ini, Zhou Li bergegas masuk ke 10 besar. Dia finish di posisi ke-9 dan memperoleh hadiah dari berkultivasi di kolam Donglin. Adapun Su Dao, setelah kehilangan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, dia menjadi lebih pemalu. Kepribadiannya menjadi bengkok dan agak gelap. Dia gagal dalam kompetisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini merupakan titik balik besar dalam kehidupan Su Dao dan alasan besar mengapa kepribadiannya berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, Su Dao mengalami kemerosotan dan jarang berbicara dengan orang lain. Dia akan berkultivasi dengan pintu tertutup sendirian sampai dia bertemu leluhurnya. Nenek moyang akan mengajarinya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Sayangnya, hal baik itu tidak bertahan lama. Pertemuan tak terduga menyebabkan Su Dao diusir dari Sekte Donglin. Setelah itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Dao dari Sekte Donglin tidak ada lagi. Yang tersisa adalah penguasa surgawi 7 warna, yang berjuang dan dengan enggan menjadi kejam dan bengis hingga akhirnya dia menciptakan 7 Sekte Dao. Adapun Zhou Li, pada hari penguasa surgawi 7 warna menyelesaikan Dao-nya, dia menangkap Zhou Li dan membunuhnya dengan kejam. Semua peristiwa ini muncul di benak Wang Lin seperti gambar. Dia duduk di gunung di samping sungai yang mengalir. Dia memandangi sungai seolah-olah sedang melihat waktu berlalu. Ini adalah hari ketiga setelah guru Su Dao mengajarinya seni surgawi Cloud Dao dan kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Adapun Zhou Li, dia juga berkultivasi dengan pintu tertutup, dan kebenciannya pada Su Dao sama seperti kebencian Su Dao padanya di masa lalu. Sungai terus mengalir dan ingatan jiwa ketiga menjadi kabur di benak Wang Lin dan digantikan oleh Cloud Dao Heavenly Earth. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte 13 faksi di wilayah ini. Meski tidak sekuat sekte Matahari Ungu, namun sangat misterius. Murid-murid mereka jarang keluar rumah. 3 seni besar sekte ini sangat terkenal di benua astral abadi, dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Di antara 3 seni besar, seni surgawi Cloud Dao sangat mendalam. Itu berfokus pada awan dunia, dan sama halusnya dengan Grand Dao dunia. Setelah berintegrasi dengan awan, pinjam awan untuk menyerap esensi dunia dan menggunakannya untuk mengeluarkan mantra hebat Cloud Dao. Membentuk monster awan sendiri yang melahap awan dan mengeluarkan kabut adalah mantra pertama dari seni ini. Mantra ini tersembunyi di dalam seni pengantar. Namun, Wang Lin sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Li atau Su Dao di masa lalu. Menambahkan fakta bahwa Wang Lin memiliki 7 esensi yang telah dia pahami sendiri, mengembangkan seni pengantar dengan sangat sederhana. Wang Lin merenung di dalam awan putih. Meskipun dia baru mengolah mantra ini selama 2 hari, dia telah melihat betapa kuat dan luasnya mantra itu. Cara menyerap awan di dalam tubuh ini dapat mengubah struktur tubuh hingga menjadi seperti awan. Itu akan terpisah dari dunia dan menyulitkan orang untuk melihat ke dalam dirinya. Wang Lin duduk di tepi sungai dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Wang Lin telah duduk di sana, menyerap penciptaan dunia ini. Untaian gas putih masuk ke tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman.
Semakin dia mengembangkan seni tersebut, semakin banyak distorsi dan tanda-tanda kehancuran yang muncul. Namun, kecuali ada sesuatu yang cukup drastis yang menyebabkan ingatannya terbalik dan terjadi keruntuhan, distorsi ini tidak akan membantu Wang Lin menemukan pintu yang sebenarnya. Pada hari ini, awan di sekitar Wang Lin benar-benar menghilang, dan ketika semua awan memasuki tubuh Wang Lin, dia membuka matanya. Matanya seperti awan, buram tapi mengandung kekuatan aneh yang bisa menghalangi orang lain. Jika orang lain menatap matanya, mereka akan merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan tebal dan kehilangan diri mereka sendiri. Awan di sini tidak terlalu padat, tidak cukup untuk mengembangkan seni ini. Jika saya ingin menyelesaikan bagian pendahuluan dan mengubah ingatan, saya perlu mencari lebih banyak awan untuk diserap. Wang Lin berdiri di sana dan matanya berbinar. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Ini adalah peta yang dia buat. 1 bulan yang lalu, ketika Guru Su Dao mengajari Wang Lin seni surgawi Cloud Dao, perubahan dari ingatan aslinya menyebabkan 8 pintu tersembunyi muncul. Namun, perasaan 8 pintu itu langsung menghilang dan Wang Lin hanya bisa mendapatkan peta kasar lokasinya. Selama bulan ini, saat Wang Lin berlatih seni tersebut, distorsi yang terus-menerus memungkinkan dia untuk perlahan-lahan membentuk garis besar. Posisi 8 pintu secara bertahap menjadi lebih jelas. Wang Lin bangkit dan melompat ke udara. Dia menghilang dari sungai kecil dan muncul di langit di atas sekte Donglin. Dia tidak berhenti ketika awan putih mengelilinginya, dan dia maju ke depan seperti awan. Seni Cloud Dao, kilatan tanpa akhir. Di langit, awan gelap menutupi area ini. Guntur bergemuruh dan hujan turun di dataran di bawah. Awan gelap menutupi wilayah yang luas, dan ada juga kota di bawahnya. Kota ini berisi manusia yang tak terhitung jumlahnya di benua astral abadi. Wang Lin duduk di dalam awan gelap. Tangannya membentuk segel dan melambai. Guntur menjadi lebih hebat saat kilat berenang tanpa henti menembus awan, dan hujan mulai turun lebih deras. Namun, awan mulai bergejolak saat untaian awan gelap diekstraksi dan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, awan gelap menjadi tipis dan sebagian besar menghilang. Ada segumpal awan yang sepertinya mengandung semangat dan bergerak maju dengan cepat. Saat ia menyentuh awan lain, awan itu akan mulai bergejolak dan terserap. Kemudian awan seukuran telapak tangan ini akan segera menjauh. Dalam sekejap, sudah 2 bulan sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Awan yang melayang ke suatu tempat dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi 7 naga awan, menampakkan sosok di dalamnya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Pupil matanya menghilang dan digantikan oleh awan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam 2 bulan ini, saya telah berhasil mengembangkan bagian awal dari Cloud Dao ke tingkat ke-9, hanya selangkah lagi untuk mencapai penyelesaian. Namun, ini bukanlah panen terbesar. Hasil sebenarnya adalah dalam 2 bulan mengubah ingatan ini, saya telah menemukan 1 dari 8 pintu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius, tetapi melalui awan di matanya, itu tampak aneh. Sebuah pintu dengan jelas muncul di peta yang dia gambar dalam pikirannya. Jika saya beruntung, mungkin saya bisa menemukan pintu sebenarnya dengan sekali percobaan. Wang Lin melangkah maju dan menyerang bumi di bawah. Di bawahnya ada hutan tak berujung dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Terkadang terdengar auman binatang buas yang bergema di hutan. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke dalam hutan dan menyerbu menuju pintu yang dia rasakan dalam pikirannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin berhenti di sebuah pohon yang tampak sangat biasa. Pohon ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seseorang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan pohon itu. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki melilit pohon. Ia meludahkan lidahnya saat melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya. Wang Lin mengabaikan ular piton itu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan perlahan menutup matanya. Kepala ular piton itu mengecil dan memanjat pohon. Bisa merasakan betapa menakutkannya Wang Lin dan tidak berani memprovokasi dia. Setelah memanjat beberapa puluh kaki, ular piton itu melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Saat ular piton itu pergi, Wang Lin membuka matanya dan melihatnya. Dia langsung menyerang ular piton itu dan meraih ekornya.
Ular piton itu memutar tubuhnya untuk melepaskan diri, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan pintu raksasa perlahan muncul di punggung ular piton tersebut. Ular piton ini adalah salah satu dari 8 pintu, bukan pohonnya. Wang Lin dengan jelas merasakan ini ketika ular piton itu mencoba pergi. Menatap pintu yang muncul di punggung ular piton itu, Wang Lin melangkah maju.